Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Afif Rahman, NIM 4119020. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik dakwah yang dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya untuk membawakan ceramah yang berjudul Mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah. Syukur adalah cara berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atas karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama melalui mengakui nikmat dalam batin. Artinya ketika kita meyakini bahwa apa yang kita rasa baik secara jasmani maupun rohani itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin segala sesuatunya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir dan batin. Artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Apabila kita diberikan nikmat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Faktor pertama dan faktor kedua belum mencapai nilai yang hakiki. Faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan dan hanya orang-orang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Mereka lah yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Seperti contohnya udara yang diberikan kepada kita. Apabila tidak ada udara di sekitar kita, maka kita tidak akan bisa bernafas. Apabila kita merasa haus, maka Allah berikanlah kita air sehingga kita dapat menghilangkan dahaga kita. Apabila kita lapar, maka Allah telah memberikan kita makanan yang dapat kita olah sendiri untuk memenuhi rasa lapar kita. Dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya.
Hal itu karena nikmat Allah sangatlah banyak. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Artinya, jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menghitungnya. Hadirin yang berbahagia, untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda, dan sebaliknya Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ini dapat kita baca pada firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, وَإِذَا تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, hendaklah kita agar selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memanfaatkannya sebaik-baik mungkin, yaitu dengan beribadah kepada Allah dengan sebisa kita dan sebaik-baiknya. Dan kita harus selalu menambah ketaatan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika kita dapat mengamalkan firman Allah tersebut, Allah pasti akan melipat gandakan nikmatnya dan menjauhkan azabnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan dan membawakan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata dari saya dan apabila ada kebaikan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.